eh, hal seperti ini memang bukan pertama kali Pak terjadi di Indonesia. Ini kejadian seperti ini dari zaman dulu sudah ada memang. Cuman pencegahannya ini yang saya rasa kurang. Seharusnya pencegahan tadi saya menyampaikan dari Gus ini dan Ibu, betul pemeriksaan kesehatan ini psikolognya mesti di samping berkala. Kadang kepolisian ini menurut pandangan kami memberikan senjata, tapi setelah itu dilepas begitu aja, tidak pernah ada kontrol. Itu yang terpenting, kontrolnya ini dari ini kita tidak bisa menyalahkan, sebab orang aura bawa senjata itu kan berbeda, dia merasa gagah, apalagi polisi-polisi yang baru seperti ini Pak. Yang kedua dari Pak Kapolres Jakarta Timur, ini kejadian di Penggilingan Pak. Kebetulan ini rumahnya ini dekat rumah konstituen saya, ketua ranting PKB di situ Pak. Jadi saya tahu benar ini orang yang melakukan hal ini nih, dia bukan pertama kali melakukan hal ini kepada Mbak apa namanya? Mbak Dwi. Bukan pertama kali. Ini sudah kesekian kali. Misalnya dia pernah melakukan kepada saudaranya sendiri pun dia melakukan hal ini. Ini saya langsung tadi tanya kepada yang di lapangan bahwa mereka sudah terbiasa. Ini anak, saya tidak yakin tuh kalau mereka itu sakit. Kalau sakit sekali, 2 kali, seharusnya ada pencegahan dari keluarganya. Bawa ke rumah sakit, taruh, diamankan. Ini kan enggak. Jadi bisa melakukan semena-mena. Nah ini, mungkin Mbak ini tahu, Mbak Dwi ini tahu bahwa pelaku ini melakukan hal ini bukan sekali. Dan jangan-jangan Mbak ini korban yang sekian kali, cuma tidak ada yang berani terbuka. Saya kalau tidak viral mungkin tidak berjalan. Ini karena viral. Ini sudah 2 bulan. Ada yang di lapangan tuh orang bapak tuh yang buser yang suka pakai belangkon tuh, yang suka miral-miralin. Nah itu kita bukan butuh viral tapi butuh penanganan. Di Jakarta Timur yang ingin saya tanyakan, berapa kasus yang seperti ini yang penanganannya lambat? Jangan-jangan nih bukan hanya di Jakarta Timur, jangan-jangan se-DKI Jakarta banyak hal ini, karena ini sudah rahasia umum Pak, sudah rahasia umum bahwa kalau kita datang ke polisi, kita tidak punya uang, kita tidak dilayani. Kita punya uang, baru kita layani. Tapi kalau Pak Kapolres enggak, Pak Kapolres saya kenal benar Pak Kapolres ini baik, sebab sedapil gitu, enak juga. Nah ini wilayah-wilayah lain ini yang mesti kita jaga bersama. Yang saya minta Pak, tolong Pak Kapolres jangan percaya dengan keluarganya kalau dia bilang itu sakit, dan saya nggak yakin ini anak bukan sakit, jangan-jangan ini anak ada psikopat ini anak. Psikopat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Vicky. Pak Rofiki. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kapolda Kalteng, Ibu Dwi Ayu beserta tim hukumnya. Perkenalkan Pak Kapolda, saya Rofiki, Dapil Kalimantan Selatan Pak, jadi tetanggaan kita nih. Yang pertama Pak Kapolda, titip duka cita dari kami karena kebetulan korban warga saya, warga kami, kalau tidak salah dari Banjarmasin. Nanti juga Pak Kapolda kalau ada waktu kami minta alamatnya agar saya bisa berkunjung langsung ke rumah duka. Yang kedua Pak Kapolda, tadi menarik
apa yang disampaikan oleh senior kami Pak Hinca terkait Pablo Escobar yang dari Kalimantan Selatan. Tadi kita sedikit berdiskusi di dalam ruangan, salah satu yang menjadi poin kita adalah si pelaku ini positif sabu-sabu. Kita tahu Pak Kapolda Kalimantan Selatan punya Pablo Escobar tadi. Bahkan tadi Pak Kapolda bercerita dengan saya kemungkinan besar barang ini datang dari salah satu lapas yang ada di Kalimantan Selatan. Ini jaringan Pak, sudah sampai ke bawah. Bahkan pola-pola kerjanya sama seperti Pablo Escobar senior. Jadi mereka punya sebutan plomo or plata. Apa artinya itu? Peluru, perak atau peluru. Jadi kalau nggak ikut mereka dihajar sama mereka, kalau ikut dikasih duit. Dan ini semua memang tugas kita bersama. Kalimantan Selatan itu sebenarnya Pak Hinca terkenal akan sebutan Babus Salam, pintu keselamatan. Nah jangan sampai Kalsel ini berubah Pak, jadi pintu narkoba. Ini tugas kita bersama. Saya rasa Pak Kapolda juga harus tutup itu kunci yang dari Kalteng, agar yang dari Kalbar nggak bisa masuk ke Kalsel. Yang ketiga Pak Kapolda, ini saya kira orang yang menembak seseorang berhadapan begitu psikopat Pak. Jangan sampai lepas ini barang. Yang terakhir Pak Kapolda, kita tahu jalan Trans Kalimantan itu sepi Pak, terutama dari arah Kalteng yang akan masuk ke Kalimantan Selatan. Nah, Kalsel punya hajatan besar Pak di tanggal 5 Januari. Ada haul Abah Gurus Kumpul yang mungkin masa yang akan datang itu sekitar 2 juta orang. Minta tolong nanti Pak Kapolda jalur ini diamankan agar jangan sampai mengganggu para jamaah. Terima kasih pimpinan, mungkin saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, sepertinya semua bersifat masukan Pak Kapolres, Pak Kapolda, ya, juga dukungan ya supaya Pak Kapolres maupun Pak Kapolda maksimal mengedepankan penegakan hukum dalam perkara ini. Pak Kapolres jangan sungkan-sungkan, ya, itu manusia sadis, ya, perlakukan jangan sampai ada perlakuan yang istimewa sama sekali, ya, dan prosesnya kalau bisa dipercepat Pak Kapolres. Kita juga komitmen mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan sampai orang itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Dari Komisi 3 akan kawal terus dan akan kirim tim untuk mengawal persidangan ya sampai vonis. Pak Kapolda juga demikian Pak, ya. Intinya yang namanya kejadian-kejadian seperti ini Pak mungkin terjadi di mana saja. Kali ini saja mungkin di wilayah hukum Bapak, ya. Jadi kita juga berterima kasih bapak-bapak di sini juga sudah banyak yang dilakukan, ya, dalam rangka merespon peristiwa yang terjadi, ya. Jadi jangan berkecil hati juga, ya, bapak berdua, ya, Pak Kapolres, Pak Kapolda, tetap semangat Pak, berdua Pak, ya. Ini bukan sesuatu yang memang kaitannya dengan bapak berdua langsung, itu kan di bawah, ya, di pelaksanaan, ya.